Shalom orang muda, dimanapun saudara berada. Senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Walaupun kita beribadah melalui online, tetapi saya percaya pada malam hari ini ada pesan-pesan Tuhan yang khusus bagi saudara. Amin. Oleh sebab itu, mari kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini bila kami bisa mendapatkan anugerah untuk bisa beribadah bersama secara online. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk segala keberadaan kami pada malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Lawat kami melalui firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, iman kami dibangkitkan, iman kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami mendengar sabda Tuhan. Amin. Saudara, dimanapun saudara berada pada malam hari ini, saya senang, saya bersuka cita ketika melihat ada banyak orang-orang muda bisa beribadah bersama walaupun secara online. Hari ini saya akan berbicara tentang ketaatan ya kepada semua orang muda dimanapun saudara berada pada saat ini. Oleh sebab itu, mari berikan waktu sejenak, kurang lebih 20 sampai 25 menit ke depan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Amin. Berbicara tentang ketaatan, saudara, Tuhan Yesus adalah teladan yang sangat baik untuk kita pelajari. Yesus yang taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, bahkan ketaatan yang dia tunjukkan ketika sampai mati di kayu salib. Ya, ketika kita dihadapkan dengan satu kata yang namanya ketaatan, maka kita harus belajar dari pribadi yang bernama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ketika dia dihadapkan pada cawan penderitaan, Yesus berkata seperti apa yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39, dikatakan di sana, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, melakukan kehendak Bapa adalah yang utama dan melebihi segala-galanya dalam kehidupan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Luar biasa saudara. Sehingga kembali dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, karena ketaatannya inilah Allah sangat meninggikan Yesus, bahkan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Luar biasa. Sebuah kualitas ketaatan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya bagi kita orang-orang muda pada malam hari ini adalah, apakah pentingnya kita harus belajar yang namanya ketaatan pada malam ini? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan dalam hidup kita? Perhatikan kata taat ini saudara, karena ini sangat penting. Terlebih di dalam situasi pandemi hari ini, kita dituntut untuk hidup di dalam ketaatan. Taat di dalam menjalankan protokol kesehatan, taat di dalam menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap fit. Ketaatan hari-hari ini adalah satu sikap hidup yang dituntut dari setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Perhatikan kata taat ini saudara. Kalau kita membaca dari depan kata taat ini saudara, ya, dan dibaca juga dari belakang, maka kata taat ini sama, tidak berubah. T-A-A-T. Dibaca dari belakang T-A-A-T. Taat. Artinya ketaatan itu saudara, ketaatan yang dihidupi dan yang dijejaki saudara. Ketaatan yang dijalani dan juga yang telah dihidupi saudara. Ketaatan adalah satu hal yang
tidak boleh berubah. Dituntut di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Bahkan lebih lagi sebagai murid-murid Tuhan, kita dituntut untuk taat sampai akhir hidup kita. Amin. Bukan taat setengah-setengah. Bukan taat ketika kita mau suka maka kita taat. Tetapi ketika kita tidak suka maka kita tidak perlu taat. Jika diberkati maka kita taat. Jika disembuhkan kita taat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah, ada pergumulan-pergumulan, kemudian kita tidak taat, kita kemudian mengandalkan kekuatan kita. Saudara, ketaatan adalah satu kualitas hidup yang dituntut Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan di segala keadaan. Ketaatan adalah syarat mutlak dalam hidup ini. Amin. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, ketaatan adalah syarat mutlak. Saudara, taat berarti melakukan firman Tuhan dengan setia. Jika kita taat, pada saatnya kita akan mengalami berkat dan promosi dari Tuhan. Amin. Ketaatan merupakan respon daripada iman kita kepada Kristus. Jadi ketaatan adalah satu sikap hidup yang sungguh-sungguh harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, kata taat dalam bahasa Yunaninya hupakoi, yang artinya penundukan. Dalam bahasa Inggris submission, penundukan, submission, atau kepatuhan, obedience. Ya, seorang yang taat adalah seorang yang tunduk. Taat, tunduk, tidak membantah. Tunduk, tidak membantah. Tidak membantah kepada firman Tuhan. Satu kali ketika murid-murid Tuhan Yesus memberi pernyataan kepada pemimpin-pemimpin agama, dikala itu ketika mereka dilarang untuk berkhotbah. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka dilarang. Seperti apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Di sana murid-murid Yesus memberi pernyataan, mereka berkata, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Luar biasa. Satu statement yang begitu dahsyat dari seorang yang bernama murid-murid Yesus. Mereka berkata, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka tidak mau mempedulikan ketika mereka diprotes, mereka dilarang untuk menyebut di dalam nama Yesus. Saudara, konsep taat ini sama dengan konsep penyerahan diri secara total. Ya, penyerahan diri secara total kepada Allah. Sebagai satu-satunya yang mutlak patut dipercayai dan diimani. Alkitab sebagai satu-satunya fondasi iman kekristenan adalah kitab yang paling konsisten, bertanggung jawab dan tanpa salah. Adalah firman Allah yang menuntun kita di dalam hidup taat. Saudara-saudara yang terkasih, mengapakah anak-anak Tuhan dapat berserah total dan taat kepada Allah? Karena sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut dipercayai, yang patut diandalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius muridnya. Ketika Rasul Paulus berkata kepada Timotius, itulah sebabnya aku menderitakan semua ini. Paulus berkata, aku menderita ketika aku melayani Tuhan, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu, kata Paulus kepada Timotius, kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan ya apa yang telah dia percayakannya kepadaku. Sehingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mempercayai Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus, maka kehidupan kita ada di dalam tuntunannya. Amin. Paulus tidak malu sedikit pun ketika dia mempercayai Yesus. Ya, ketika dia harus taat untuk melayani Yesus di dalam segala keadaan yang tidak mudah. Paulus senantiasa maju terus. Ya, dia percaya bahwa oleh rohnya hidupnya
semakin menyerupai Kristus dan memuliakan Allah. Demikian juga seharusnya kehidupan kita kalau kita mau menaati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, apapun juga yang kita perbuat, kita harus perbuat dengan segenap hati kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya ingin membawa kita lebih lagi memahami firman Tuhan. Pertanyaan besarnya bagi kita pada malam hari ini, mengapa ketaatan dalam melakukan firman Tuhan itu sangat penting kita lakukan? Yang pertama alasannya adalah karena ketaatan terhadap firman Tuhan akan menentukan keakraban kita dengan Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan menentukan relasi kita dengan Tuhan. Keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama. Itulah sebabnya kita harus menaati firman Tuhan. Tidak hanya cukup merenungkan, mendengarkan, tetapi juga melakukannya dengan penuh ketaatan. Amin. Suatu kali Yesus ketika dia sedang mengajar dan dia sedang mengutarakan sebuah perumpamaan seperti apa yang dicatat di dalam Matius pasal 12. Yesus hendak menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Di sana dicatat orang-orang berkata kepada Yesus sementara dia hendak menyampaikan perumpamaan itu. Orang-orang berkata, lihat, ibumu, saudara-saudaramu sedang berusaha menemuimu. Apa kata Yesus kepada mereka? Perhatikan baik. Yesus berkata, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku, dialah ibuku. Luar biasa bukan? Kalau hari ini orang-orang muda yang mendengar firman Tuhan melalui online ini, melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, maka kita adalah saudara-saudaranya Yesus Kristus. Amin. Siapa yang mau menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus? Katakan amin. Berarti saudara, siapakah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus? Atau saudara-saudaranya Yesus? Yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Allah, bukan? Orang yang dengan taat melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang pertama kita penting menaati firman Tuhan adalah karena itu menentukan keakraban kita, kedekatan kita dengan Yesus. Amin. Ingat apa yang ditulis oleh Daniel pasal 11 ayat 32. Di sana dicatat bahwa Daniel berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya atau umat yang akrab dengan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Sebagai orang-orang muda, kita akan terus kuat dan bertindak di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita menjadi orang-orang muda yang tidak takut menghadapi situasi zaman yang semakin tidak mudah ini. Kita akan menghadapi masa depan dengan penuh keberanian. Karena apa? Percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Hal yang kedua, mengapa penting kita menaati firman Tuhan? Karena ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan menentukan keteguhan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah hari-hari ini, menghadapi kesukaran demi kesukaran di tengah-tengah pandemi ini, apabila kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan, maka iman kita akan tetap teguh. Amin. Karenanya di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-11 dicatat demikian, saudara. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Siapakah pelaksana firman-Nya? Siapakah pelaku firman-Nya? Kalau itu saudara, maka engkau akan menjadi kuat. Amin, saudara. Apabila kita ingin memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat, maka kita harus menjadi pelaksana firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menaati firman Tuhan, itu akan membawa iman kita semakin kokoh. Itu berarti iman kita akan dibawa di dalam pertumbuhan yang baik. Pohon itu kalau bertumbuh ke atas, dia akan bertumbuh ke bawah. Dan ketika dia bertumbuh ke bawah, dia tidak hanya bertumbuh lurus ke bawah, dia akan bertumbuh ke kiri, ke kanan.
Demikian juga ketika dia bertumbuh ke atas, dia akan berkembang ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Bertumbuh ke bawah, kita bisa bertumbuh di dalam doa yang semakin mengakar di dalam Tuhan. Kita bertumbuh ke atas melalui memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga bisa bertumbuh ke kiri kanan, keluar melalui apa saudara, kesaksian hidup kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Amin. Orang-orang muda harus mengalami pertumbuhan iman yang semakin membawa dia di dalam keteguhan iman yang kokoh. Artinya semakin kita taat melakukan firman Tuhan, semakin kita menjadi akrab dengan Tuhan. Dan akibatnya kita akan semakin menjadi teguh di dalam iman. Amin. Teguh di dalam iman kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, mengapa kita harus menaati firman Tuhan? Karena ketaatan membawa berkat saudara. Tuhan berjanji bahwa jika kita menaatinya, berkat-berkat akan mengikuti kehidupan kita. Amin. Kalau kita melihat beberapa ayat yang akan saya tampilkan berikut ini. Yosua pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan saudara apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab suci, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya apa saudara? Kita harus hidup di dalam kehati-hatian. Karena firman Tuhan telah menuntun kita di jalan yang benar. Sebab dengan demikian maka perjalanan kita akan berhasil. Dan kita akan beruntung. Amin. Apalagi ayat berikutnya saudara. Di sana dikatakan saudara apa? Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Kalau kita mau menurut dan mendengar firman Tuhan, maka kita akan hidup di tengah-tengah keadaan pandemi negeri ini. Kita akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan, amin. Masa depan akan kita raih dengan gilang gemilang. Yohanes pasal 14 ayat 21 di sana ditulis, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa saudara. Kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, hidup kita akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat pimpinan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, berkat tuntunan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat saudara, ketaatan membawa kita memilih yang terbaik dari Allah. Kasih Allah bagi kita jelas, ya sangat jelas, pengorbanannya di kayu salib. Dia telah berikan melalui Kristus Yesus. Dengan kuasa Roh Kudusnya dia menarik kita kepadanya, mengangkat kita dari lumpur dosa, menebus kita. Dia angkat menjadi anak-anaknya. Kita orang-orang yang terhilang ditemukan oleh kasih-Nya yang begitu besar. Amin saudara. Oleh sebab itu ketika kita menaati firman-Nya, itu akan membawa kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam perlindungan-Nya, hidup di dalam pertolongan-Nya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan telah memberikan kepada kita hak istimewa, yaitu menjadi anak-anaknya. Amin. Oleh sebab itu, mari terus hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, mengapa kita harus hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan? Karena ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka kita mempercayai Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Amin. Ketika kita taat kepada Tuhan, itu artinya apa? Tuhan telah menjadi Allah dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Mematuhi Allah berarti bergerak untuk membiarkan Allah menuntun hidup kita melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Membawa kita ke dalam jalan-jalan kemenangan. Amin. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang muda dimanapun saudara berada, percayakanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan.
Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah sia-sia di dalam Dia. Dia akan membawa engkau di dalam rencananya yang begitu indah ini. Dia akan mempertemukan engkau di dalam jalan-jalannya yang dahsyat. Ketika kita patuh, kita tidak berusaha mengendalikan hidup kita sendiri. Tetapi kita terus membiarkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun Tuhan di dalam jalan-jalannya. Oleh sebab itu saudara, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Dia. Percayai Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan jiwamu, akal budimu. Maka dengan demikian, Dia akan mengizinkan engkau, mempertemukan engkau, melihat rencananya terjadi dalam hidupmu. Jadi ada 5 hal mengapa ketaatan itu sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, karena ketaatan terhadap firman Tuhan akan menentukan keakraban kita dengan Tuhan. Amin. Semakin kita taat kepada Tuhan, berarti kita semakin akrab dengan Dia. Yang kedua, ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan menentukan keteguhan iman kita. Keteguhan, kekokohan iman kita, pertumbuhan iman kita akan semakin meningkat di dalam Dia kalau kita menaati firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, ketaatan kepada firman Tuhan akan membawa berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Yang keempat, ketaatan membawa kita memilih yang terbaik dari Allah. Amin. Ada banyak hal yang baik di dunia ini, tetapi ketika kita menaati firman Tuhan, maka selalu saja yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, ketika kita taat, itu artinya apa? Kita sedang mempercayai Tuhan dan menjadikannya sebagai Allah, sebagai Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kita sedang membangun hidup kita di atas batu yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Orang-orang muda dimanapun engkau berada, engkau harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Jangan pernah mempercayai dunia ini dengan segala keinginannya yang akan membawa engkau di dalam kesesatan. Tetapi percayailah Tuhan. Taatilah Dia dengan segenap hatimu. Maka dengan demikian, engkau akan hidup di dalam tuntunannya yang begitu hebat. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus menguatkan dan meneguhkan kita. Sebagai orang-orang muda, di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, kita memang diperhadapkan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun satu hal yang saya mau pesankan, tetap hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa menaati firman-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk terus hidup menaati firman-Mu, tidak goyah, tidak tertipu oleh keinginan-keinginan dunia yang sesaat, yang seringkali kami akhirnya meninggalkan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai orang-orang muda seringkali kami ingkar janji, seringkali kami meninggalkan Engkau yang mengasihi kami. Pada malam hari ini kami mengambil keputusan untuk kembali menaati Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Biarlah kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan terus menyertai kehidupan kami, menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Hamba serahkan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.